Pada 20 Oktober 2024, Presiden dan Wakil Presiden RI untuk masa jabatan 2024-2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik dalam sidang paripurna MPR yang diselenggarakan di Gedung Nusantara MPR DPR DPD RI Jakarta. Dengan ini berarti masa jabatan Presiden Wakil Presiden RI Joko Widodo Ma'ruf Amin pun telah berakhir. Adapun selama masa pemerintahannya, Jokowi telah banyak membangun infrastruktur untuk negeri, salah satunya proyek jalan tol. Hingga akhir masa jabatannya telah terbangun sepanjang 2.700 km jalan tol baru, termasuk di dalamnya proyek-proyek jalan tol Trans Jawa dan jalan tol Trans Sumatera. Lalu ada sebanyak 61 proyek bendungan yang berhasil dibangun, serta ada 27 bandara baru dan 28 pelabuhan yang lokasinya tersebar di wilayah Indonesia. Indonesia memiliki presiden baru. Presiden Prabowo Subianto akan segera menempati istana kepresidenan. Indonesia sendiri terkini memiliki sejumlah istana kepresidenan. Jumlahnya lebih dari 5 bangunan dan lokasi. Apa saja dan ada di mana saja? Yang pertama adalah Istana Negara. Terletak di Jalan Veteran Jakarta Pusat. Total luasnya mencapai 68.000 meter persegi. Istana ini berada di kompleks yang sama dengan Istana Merdeka. Istana ini pernah ditinggali Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono selama ia menjabat. Fungsi utama dari Istana Negara adalah sebagai tempat kegiatan atau acara kenegaraan seperti pelantikan pejabat-pejabat hingga tempat menerima tamu kenegaraan. Yang kedua adalah Istana Merdeka. Terletak di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Luasnya adalah sekitar 2.400 meter persegi. Fungsi utama istana ini ialah sebagai tempat tinggal dan kantor resmi Presiden RI. Sejauh ini hanya Presiden Soekarno dan Gus Dur yang pernah tinggal di Istana Merdeka selama menjabat. Selanjutnya ada Istana Bogor, terletak di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 1 Kota Bogor, Jawa Barat, dibangun di atas tanah seluas 28,86 hektar. Istana Bogor ialah istana kepresidenan yang identik dengan keberadaan rusa-rusanya. Istana ini sering dijadikan tempat pertemuan presiden yang lebih informal dengan tamu-tamu kenegaraan. Istana ini merupakan istana yang ditinggali Presiden Jokowi selama menjabat. Selanjutnya adalah Istana Gedung Agung Yogyakarta, terletak di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Gondomanan, Yogyakarta. Disebut Gedung Agung karena salah satu fungsi gedung utamanya adalah menerima tamu-tamu besar atau agung. Kompleks istananya berada di lahan seluas 43.585 meter persegi. Istana ini menjadi kediaman resmi Presiden RI pada saat ibu kota berada di Yogyakarta pada 1946 sampai 1949. Selanjutnya adalah Istana Cipanas. Terletak di Jalan Raya Cipanas nomor 105, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kompleks istana ini memiliki luas lebih kurang 26 hektar, tapi hanya 7.760 meter persegi luasnya yang digunakan untuk bangunan, karena selebihnya dipenuhi dengan tanaman dan kebun yang asri. Merupakan istana paling tua, dibangun sejak tahun 1740. Selanjutnya adalah Istana Tampak Siring. Terletak di Desa Tampak Siring, Gianyar, Bali. Berdiri di atas lahan seluas 19 hektar, merupakan istana kepresidenan RI yang pertama kali didirikan pasca kemerdekaan, dibangun atas prakarsa Presiden Soekarno. Terakhir yang baru saja diresmikan ialah Istana Ibu Kota Nusantara IKN. Dalam rangka pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur, ibu kota Nusantara IKN tentu dilengkapi dengan istana kepresidenan. Diketahui ada 2 istana yang dibangun berada di satu kompleks terletak di KIPP kawasan inti pusat pemerintahan IKN, yaitu Istana Negara dan Istana Garuda. Istana Negara IKN berada di bawah Istana Garuda, memiliki pilar berjumlah 34 buah dengan lambang Garuda Pancasila di depannya. Istana ini difungsikan untuk menerima tamu-tamu kenegaraan. Sementara Istana Garuda difungsikan sebagai kantor presiden. Istana ini ialah bangunan besar berbentuk burung Garuda yang menjadi ikon IKN. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka videonya, jangan lupa tekan tombol like dan nantikan video-video top konstruksi berikutnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia konstruksi Indonesia. Salam konstruksi!